Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kasus sifilis Jabar kedua tertinggi di Indonesia. Begitulah judul di salah satu media. Mengerikan bukan? Pasalnya, sifilis atau raja singa adalah penyakit yang sangat menjijikan. Dari namanya saja sudah tergambar bagaimana mengerikannya penyakit ini. Sifilis adalah penyakit menular seksual, sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan, tahukah Sobat Muslimah? Berdasarkan data terbaru, Kemenkes mencatat dari tahun 2018 sampai 2022, terdapat 3.186 kasus penderita penyakit sifilis di Jawa Barat. Dan kota Bandung menjadi wilayah tertinggi dengan jumlah sebanyak 830 kasus dengan area terbanyak yaitu pada area lokalisasi. Berarti Jawa Barat telah menjadi juara, yaitu juara kedua sifilis. Sungguh bukan hal yang membanggakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka tingginya penderita penyakit dan penyebarannya. Di antaranya seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Jabar, yaitu dengan pendistribusian obat sifilis ke seluruh puskesmas dan melakukan screening terhadap populasi kunci serta ibu hamil hingga tingkat kecamatan. Namun, apakah upaya ini akan mampu menekan angka penderita dan menghilangkannya? Padahal, menurut data Kemenkes, kasus sifilis telah mengalami peningkatan hingga 70% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang tentu saja selama 5 tahun terakhir tersebut, upaya-upaya yang tadi itu telah dilakukan. Sobat Muslimah, tentu saja kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya lah kita aware dan peduli terhadap kondisi ini. Bagaimanapun juga, kondisi ini akan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat, terlebih bahwa penyakit ini adalah penyakit menular yang bisa menularkan pada bayi dari sejak kandungan dan orang-orang yang tidak berdosa lainnya. Misalnya, penularan dari suami yang suka jajan kepada istrinya yang solihah. Oleh karenanya, mencukupkan hanya dengan penyebaran obat dan screening saja atau pemberian himbauan untuk melakukan seks aman dengan penggunaan kondom misalnya, semua itu hanya solusi parsial dan hanya akan mengobati fisik penyakitnya saja, yang jika sembuh pelakunya mungkin akan melakukan lagi perbuatan kejinya. Sobat Muslimah, jika kita perhatikan dengan semakin tingginya kasus penyakit sifilis ini, serta apa yang menjadi pemicunya dan di mana area terbanyaknya penyakit ini ditemukan, jelaslah bahwa perilaku seks bebaslah yang menjadi masalahnya. Hanya saja timbul pertanyaan, bukankah negeri ini mayoritasnya Muslim? Yang mana perilaku seks bebas atau zina itu sudah diketahui oleh semua Muslim adalah perilaku yang diharamkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun secara tegas menyatakan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Maka seharusnya lah seorang muslim dengan akidahnya atau keimanannya takut untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Lantas, mengapa justru sekarang semakin marak pola hidup rusak tersebut? Jawabannya, karena untuk selamatnya seorang individu butuh kondisi yang sesuai dengan akidahnya. Artinya, bahwa saat ini sudah difahami sistem hidup sekarang ini berbeda dengan akidah yang diyakininya, yaitu Islam. Sistem hidup saat ini tegak di atas akidah sekulerisme, adalah biang masalah yang menyebabkan masyarakat menjadi rusak. Penerapan sistem sekularisme kapitalisme lah yang menjadikan individu muslim hidup bebas
tidak terikat dengan agamanya dan menjadikan materi dan syahwat dunia menjadi tujuan hidupnya. Oleh karenanya, untuk menekan laju tingginya angka penyakit, harusnya lah pendekatan dengan mengubah sistem hidup sekuler kapitalisme ini dan seluruh turunannya hanya dengan sistem Islam. Dengan sistem yang syamil mutakamil akan mampu mengubah perilaku rusak menjadi perilaku mulia secara permanen. Andaipun ada yang tergelincir, maka dengan sistem ukubatnya negara akan menindak tegas setiap orang yang melakukan pelanggaran. Selain itu, dengan sistem pergaulannya seperti kewajiban menahan pandangan atau godul basor, larangan kholwat dan ihtilat, kewajiban menutup aurat dan sebagainya akan mencegah pemeluknya tergelincir ke dalam dosa zina. Begitu juga Islam dengan sistem ekonominya yang tangguh akan mencegah seseorang mencari penghidupan dari hal haram yang menjijikan karena alasan ekonomi, seperti pelacuran. Dan lebih jauh lagi, tidak mungkin ada lokalisasi tersebut karena negara bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan primer rakyatnya. Oleh karenanya, jika kita ingin menekan laju angka penyakit sifilis, bahkan menghilangkannya, tidak ada jalan lain selain kembali kepada Islam, yaitu dengan menerapkan kembali seluruh syariat Islam secara kafah. Hanya dengan sistem Islam saja, yaitu sistem khilafah. Maka, jika Jabar ingin bebas dari sifilis, Jabar juara hanya dengan Islam kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.